Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara serta penegakan hak-hak bangsa, khususnya subbab tentang keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi 17 Agustus dan pembentukan perangkat kenegaraan lainnya. Tetapi sebelumnya, kita akan bahas bagaimana proses menuju Indonesia merdeka. Kekalahan demi kekalahan yang dialami Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik membuat Perdana Menteri Hideki Tojo memutuskan mengundurkan diri dan digantikan oleh Perdana Menteri Kunieki Koisho. Nah, Kunieki Koisho pada tanggal 7 September 1944 itu memberikan janji yang disebut To-Indo atau janji kemerdekaan bagi Hindia Timur atau Indonesia. Nah, untuk mewujudkan janjinya, pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, BPUPKI ini beranggotakan sekitar 60 orang yang mewakili bangsa Indonesia dari berbagai suku dan golongan. Contohnya ada 4 orang Tionghoa, yaitu Lim Kuan Han, Mr. Tan Ik Hoi, Oi Chong Ho, dan Oi Chiang Chu. Kemudian ada 1 orang Arab, yaitu Abdul Rashid Baswedan. Nah, ini kalau kita kenal Anies Baswedan, nah ini adalah kakeknya. Kemudian juga ada peranakan Belanda, yaitu P.F. Dahler. BPUPKI itu kan bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha bagaimana pembentukan sebuah negara. Makanya kemudian dalam sebuah sidang PPKI dari tanggal 29 sampai 1 Juni itu kemudian muncul beberapa penjara. Ada Muhammad Yamin, ada Profesor Supomo, dan ada Soekarno. Nah, di tanggal 1 Juni Soekarno mengumumkan 5 dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka yang diberi nama Pancasila. Nah, konsep Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno yaitu pertama ketuhanan, kebangsaan, prikemanusiaan, kesejahteraan, dan yang terakhir adalah demokrasi. BPUPKI mengakhiri tugasnya dengan merancang konstitusi pertama yang menghendaki Indonesia sebagai negara republik dengan presiden sebagai kepala negara. Jadi waktu itu ada sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945. Yang hasilnya menginginkan bentuk negaranya adalah republik. Nah, BPUPKI juga mengusulkan wilayah Indonesia itu tidak hanya meliputi bekas jajahan Belanda atau Hindia Timur saja, tetapi masuk juga wilayah jajahan Inggris di Malaya atau Malaysia sekarang dan Kalimantan, yaitu Sabah, Sarawak, Brunei. Nah, akan tetapi Jepang tidak setuju dengan usul dari BPUPKI ini. Situasi perang di Pasifik itu semakin hari semakin mengantarkan Jepang pada kekalahan. Pada awal Maret 1945, Amerika Serikat berhasil menguasai Iwo Jima dan menjadikan wilayah Iwo Jima tersebut sebagai pangkalan untuk melakukan pengeboman ke Jepang. Nah, sejak saat itu, Jepang sering sekali mengalami bombardir dari sekutu, siang dan malam. Nah, pada bulan Mei dan Juni 1945, Rangon dan Okinawa jatuh ke tangan sekutu. Akibatnya, Perdana Menteri Kunieki Koisho itu mundur dan digantikan oleh Perdana Menteri Suzuki Kantaro. Nah, kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945,
bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima dan menewaskan sedikitnya 130.000 orang. Kemudian pada 9 Agustus, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki dan menewaskan sedikitnya 70.000 orang. Sementara itu, pada 7 Agustus 45 di Indonesia dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan ketuanya Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Sementara itu tanggal 11 Agustus 1945 atau 2 hari setelah bom atom di Nagasaki dijatuhkan, itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat itu berangkat ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi, yaitu Panglima Jepang wilayah selatan. Nah, Jenderal Terauchi memberikan janji akan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Jadi, tanggal 11 Agustus, setelah dijatuhkan bom atom yang kedua, itu Jepang masih belum ada tanda-tanda akan menyerah. Pada tanggal 14 Agustus, Soekarno, Hatta, dan rombongan kembali dari Dalat. Dan sehari kemudian, tanggal 15 Agustus, ternyata Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan berita itu sampai terdengar ke para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Para pemuda kemudian mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno dan Hatta menolak. Mereka berpikir kalau Jepang itu masih sangat kuat militernya di Indonesia. Dan mereka mau sih untuk melakukan proklamasi, tetapi ngobrol-ngobrol dulu lah dengan anggota PPKI yang lainnya. Karena Soekarno dan Hatta itu menolak memproklamasikan kemerdekaan, maka pada tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Ya, alasan mereka adalah untuk mengatasi keadaan darurat. Mereka dibawa pagi-pagi, dibawa, ini ada keadaan darurat, mohon ikut kami. Nah, akhirnya mereka pergi. Nah, padahal sebenarnya tujuan pemuda adalah untuk memaksa Soekarno-Hatta agar mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Soekarno-Hatta tetap bersikukuh. Mereka menolak memproklamasikan kemerdekaan. Mereka bilang bisa setelah ada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Boleh, tapi setelah itu. Akhirnya terjadi deadlock. Soekarno-Hatta nggak mau, sementara pemuda tetap mendesak. Nah, di tengah deadlock tersebut, Ahmad Subarjo di Jakarta itu kebingungan. Nah, Ahmad Subarjo adalah anggota PPKI juga. Dia kebingungan, ini Soekarno-Hatta kok nggak ada kabar beritanya di mana nih? Nah, akhirnya dia cari-cari info, ketemu sama Wikana, pemuda yang lain. Kemudian setelah didesak-desak, akhirnya tahu bahwa Soekarno-Hatta itu ada di Rengas Dengklok. Akhirnya Ahmad Subarjo dan Wikana berangkat ke Rengas Dengklok. Kemudian Ahmad Subarjo memberikan jaminan, oke, nanti anggota PPK akan setuju deh untuk proklamasi cepat-cepatnya. Akhirnya Soekarno, Hatta setuju untuk proklamasi. Kemudian mereka kembali ke Jakarta. Nah, awalnya mereka mau melakukan pertemuan di hotel, tapi waktu itu karena sudah larut malam, mungkin sekitar jam 11 malam, itu hotel tidak bisa lagi menerima tamu karena ada aturan jam malam. Nah, akhirnya kemudian Ahmad Subarjo yang memang kenal dekat dengan Laksamana Tadasi Maeda, kemudian mengkontak Laksamana Maeda dan Laksamana Maeda ternyata bersedia menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah teks proklamasi. Ya, akhirnya
tanggal 16 Agustus malam sampai tanggal 17 Agustus dini hari menjelang sahur, Soekarno, Hatta, dan para anggota PPK yang lainnya merumuskan naskah teks proklamasi. Setelah melalui perdebatan dalam perumusan naskah teks proklamasi, pada tanggal 17 Agustus 1945 diadakan upacara singkat pembacaan proklamasi. Awalnya mau diadakan di lapangan Ikada, akan tetapi karena khawatir Jepang yang sudah berjaga-jaga di sana akhirnya dipindahkan ke rumah Soekarno di Jalan Pegangan Timur nomor 56. Nah, dalam upacara tersebut sangka merah putih dikibarkan dan juga diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sejak saat itu Republik Indonesia secara resmi telah lahir. Sementara itu, sekutu yang menjadi pemenang Perang Dunia Kedua hampir tidak memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi di Indonesia. Mereka kemudian tetap datang secara bertahap ke Indonesia. Selain untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, mereka juga berharap bisa menegakkan kembali pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Makanya kemudian setelah ini kemudian terjadi apa yang kita sebut dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut kita bahas sekilas profil dari Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah tokoh yang berperan aktif membantu bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, perannya diantaranya adalah melalui dana dari kas Angkatan Laut Jepang, ia membiayai perjalanan keliling Soekarno-Hatta ke Makassar, Bali, dan Banjarmasin untuk menyampaikan berbagai macam pidato-pidato. Walaupun pidato itu memang untuk kepentingan Jepang, tapi terkadang tidak jarang Soekarno menyelipkan pidato-pidato tentang bagaimana upaya untuk menjadi bangsa yang merdeka. Dari situ sudah ada semangat-semangat untuk menjadi sebuah negara. Kemudian pada bulan Oktober 1944, Maeda juga mendirikan Asrama Indonesia di Jakarta. Nah, di tempat inilah para pemuda dilatih untuk mempelajari dan memahami sebuah negara yang merdeka. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan Jepang dapat perintah untuk memelihara status quo, Laksamana Tadashi Maeda itu dengan gagah berani menyediakan rumahnya untuk perumusan naskah teks proklamasi. Hal itu sudah barang tentu bertentangan dengan perintah sekutu. Akibatnya Laksamana Maeda ketika sekutu datang itu sempat ditangkap kemudian disiksa oleh sekutu. Nah, waktu itu Belanda menuduh bahwa ini republik yang baru lahir yaitu adalah republik buatan Jepang. Nah, tetapi waktu itu Maeda menolak. Dia bilang nggak mungkin dong saya seorang Jepang bisa menggerakkan 80 juta rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Ya, dan ia malah mengaitkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dengan prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Wilson bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi Maeda ini disiksa sampai menurut beberapa cerita sampai kencingnya berdarah akibat kejamnya siksaan dari Belanda. Nah, kemudian setelah itu Maeda dipulangkan ke Jepang dan di hari tuanya beliau hidup menderita dari uang pensiunan yang pas-pasan. Nah, beliau wafat pada tanggal 13 Desember 1977. Nah, atas jasa-jasa Maeda, itu beliau dianugerahi oleh pemerintah Indonesia Bintang Jasa Mahaputra Naraya di tahun 1973. Oke, itu bagaimana profil dari Laksamana Tadashi Maeda.
Kita akan bahas bagaimana terkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan pembentukan perangkat kenegaraan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi 17 Agustus, kemudian pembentukan perangkat kenegaraan seperti pembentukan kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat, dan juga pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang nantinya akan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Kita mulai dari keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. Piagam PBB adalah hukum dasar yang mengikat anggotanya untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dalam Piagam PBB terkandung nilai-nilai luhur yang berupaya menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera. PBB mewajibkan setiap bangsa menjalin kerjasama yang baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya sebagai wujud penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan pengakuan kedaulatan setiap bangsa. Kemudian menurut Konvensi Montevideo tanggal 26 September 1933, tiga syarat terbentuknya negara yaitu terdapat wilayah, penduduk yang menetap, dan pemerintahan. Kemudian dalam Atlantic Charter atau Piagam Atlantik yang ditandatangani tanggal 14 Agustus 1941 oleh Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, itu disepakati bahwa hak-hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, hal ini menjadi landasan dari Piagam Perdamaian atau Charter of Peace tanggal 24 Oktober 1945. Berdasarkan itu semua, berarti pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia telah memiliki legitimasi yang kuat dibanding dari sudut manapun. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 itu membuat Indonesia secara de jure sudah sah sebagai sebuah negara merdeka. Dan itu menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Dalam alinea pertama, naskah proklamasi yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," adalah sebuah penegasan bahwa bangsa Indonesia itu telah merdeka dan menolak segala macam bentuk penjajahan mulai saat itu juga. Makna alinea yang kedua itu berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini menandai bahwa urusan perangkat negara, pengukuhan batas wilayah, dan dasar negara diselesaikan sesegera mungkin dengan hati-hati sebelum kedatangan tentara sekutu. Berikutnya kita akan membahas tentang pembentukan perangkat kenegaraan seperti pembentukan kabinet, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan lain sebagainya. Nah, pembentukan perangkat kenegaraan diawali dengan pelaksanaan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sebelumnya, di tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI itu sudah membuat rancangan draft Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian rancangan dari BPUPKI tersebut kemudian dibahas di sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Pasal demi pasal kemudian dibahas satu persatu. Nah, ada beberapa perubahan. Seperti kata Allah, ini atas usul IGK Puja, I Gusti Getut Puja dari Bali, diganti menjadi kata Tuhan. Kemudian persyaratan sebagai presiden
yang semula berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam, itu di rancangan BPUPKI, itu diubah kalimatnya dengan menghilangkan kata yang beragama Islam. Jadi, presiden adalah orang Indonesia asli. Itu kalimatnya. Kemudian, sidang PPKI tanggal 18 Agustus secara aklamasi menetapkan pembukaan UUD dan batang tubuh UUD-nya dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Pada 19 Agustus itu kemudian dilaksanakan sidang yang kedua dari PPKI. Nah, dalam sidang ini dibahas tentang pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil. Sunda Kecil itu sekarang Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian juga membentuk 12 kementerian. Ini daftar kementerian yang dibentuk pada awal kemerdekaan. Kemudian juga di sidang ini meminta kepada Jepang untuk membubarkan PETA dan Heiho. Nah, untuk masalah pembubaran PETA dan Heiho ini akan kita bahas di slide berikutnya. Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali bersidang. Dan hasil sidang ini adalah PPKI dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini secara resmi berdiri pada tanggal 29 Agustus 1945. Kemudian pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan juga menghapuskan semua lembaga-lembaga bentukan Jepang. Beberapa ketetapan-ketetapan lainnya dari sidang PPKI tersebut diantaranya adalah Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Kemudian proklamasi itu merupakan penjelmaan dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Kemudian proklamasi merupakan pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, kemudian menjaga keselamatan umum dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Apa sih cita-cita bangsa Indonesia? Yaitu mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik. Ya, sebelumnya di sidang tanggal 22 Agustus itu sempat disepakati akan pembentukan partai tunggal. Akan tetapi khawatir nanti menjadi ada image negara fasis, kemudian akhirnya pemerintah berubah pikiran. Disepakati pembentukan partai-partai politik. Nah, ini maklumat tanggal 3 November. Waktu itu muncul partai-partai seperti Masyumi, PKI, PBI, Partai Rakyat Jelata, Parkindo, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik Republik Indonesia, kemudian Partai Rakyat Marhaen, kemudian ada PNI atau Partai Nasional Indonesia. Sebelumnya, pada 2 September 1945, Indonesia sempat membentuk kabinet presidensial yang pertama, yaitu dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi karena derasnya tuduhan bahwa Indonesia itu adalah negara yang hasil kolaborator dengan Jepang, wah ini negara buatan Jepang nih, maka kemudian pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November yang isinya bahwa Indonesia itu bentuk negaranya adalah parlementer, meniru konsep negara-negara barat.
Jadi untuk memberikan image bahwa Indonesia ini bukan negara bentukan Jepang yang fasis. Kita punya banyak partai politik, ada demokrasi, bahkan kita juga punya perdana menteri sama seperti di negara-negara barat. Itu yang menjadi perdana menteri pertama adalah Sultan Syahrir. Nah, kabinet Syahrir ini menjadi penanda berubahnya sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Padahal waktu itu undang-undangnya masih pakai UUD 1945. Tapi memang ini kan karena tuduhan dari negara negara barat bahwa Indonesia itu wah ini negara fasis nih, akhirnya terpaksa diganti walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 45. Karena kan UUD 45 itu bentuk sistem pemerintahnya adalah kan presidensial, bukan parlementer. Nah, akibatnya menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada presiden tetapi bertanggung jawab kepada KNIP sebagai DPR. Jadi kan waktu itu kan belum ada DPR, nah, pengganti DPR adalah KNIP. Berikutnya kita akan bahas tentang pembentukan kelengkapan negara, khususnya Badan Keamanan Rakyat. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, organisasi seperti PETA dan HEIHO itu dibubarkan oleh Jepang. Nah, Jepang kenapa kok membubarkan PETA sama HEIHO dan organisasi militer? Ya, karena kan Jepang sudah kalah. Jadi nggak punya kepentingan lagi. Untuk apa lagi mereka tetap mempertahankan organisasi seperti itu. Nah, Presiden Soekarno juga mendukung pembubaran dari PETA dan HEIHO. Karena menurut pemimpin bangsa Indonesia waktu itu, jika PETA dan HEIHO dilanjutkan menjadi tentara resmi, nanti akan muncul tuduhan dari Blok Sekutu bahwa Indonesia itu adalah negara hasil bentukan Jepang. Jadi ya lebih baik dibubarkan aja dulu. PETA sama HEIHO dibubarkan dulu, kemudian dibentuk yang baru. Adapun anggotanya ada dari PETA atau HEIHO nggak masalah, tapi kan nggak melulu buatnya harus dari PETA langsung otomatis jadi TNI. Nggak seperti itu. Jadi prosesnya nanti ada seleksi lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk sementara waktu, karena khawatir dengan tuduhan-tuduhan dari negara-negara sekutu, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia memilih untuk tidak membentuk militer. Nah, nanti khawatir muncul rasa permusuhan dengan kekuatan asing yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalau ada militer kesannya, wah ini udah siap perang nih. Hanya kemudian akhirnya dipilih, udah nggak usah dibentuk dulu militer. Nah, untuk masalah pertahanan negara dibentuk namanya Badan Keamanan Rakyat. Yang menarik, Badan Keamanan Rakyat ini bukan tentara, bahkan merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP. Jadi BKR itu bukan tentara. Tapi mereka punya karena mereka bekas anggota PETA dan HEIHO, ya sudah barang tentu mereka punya senjata. Tapi sejatinya tugas utamanya adalah bukan sebagai tentara. Nah, pada tanggal 22 Agustus, PPKI membentuk BPKP dan di dalam BKP ada BKR. Anggota BKR itu terdiri dari anggota PETA, HEIHO, Gyugun, Senendan, Kiwu, dan KNL, dan lain sebagainya. Nah, KNL ini kan X dari tentara yang dibentuk Belanda. Hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa ini kan bekas Belanda, jadi artinya tidak merupakan terusan dari Jepang. Jadi memang bukan bentukan Jepang lah, kira-kira seperti itu. Kemudian anggota BKR juga terdiri dari laskar-laskar pemuda, seperti ada Angkutan Pemuda Indonesia, Pemuda Republik Indonesia di Aceh, Andalas, kemudian ada Hizbullah, ada Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi, ada Pemuda Indonesia Maluku, dan lain sebagainya. Jadi banyak unsur yang bisa masuk ke dalam BKR, nggak hanya dari
PETA, HERO, ataupun organisasi-organisasi bentukan Jepang lainnya. Sementara itu, pada tanggal 2 September 1945, Jepang secara resmi menandatangani dokumen resmi penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Setelah itu, tanggal 10 September 1945, Jepang memberikan pernyataan resmi kepada rakyat Indonesia bahwa mereka akan menyerahkan kekuasaan kepada tentara sekutu, bukan kepada pemerintah Indonesia. Hal ini sudah barang tentu menimbulkan rasa permusuhan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Sehingga akhirnya muncul berbagai ketegangan baru antara rakyat dengan tentara Jepang. Nanti akan banyak insiden-insiden antara rakyat Indonesia dengan Jepang, karena Jepang menyatakan saya akan kasih kekuasaannya ke sekutu, kira-kira seperti itu. Nah, akibatnya banyak terjadi perebutan senjata dan pengambil alihan pemerintahan secara paksa dari tentara Jepang. Nah, sikap tentara Jepang itu berbeda-beda dalam kondisi tersebut. Ada yang menyerahkan senjata dengan sukarela, contohnya di Surabaya. Ada yang sikapnya bertahan, hingga akhirnya terjadi pertempuran. Contohnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan pemuda itu berlangsung secara sporadis. Nah, melihat hal ini, para pemimpin Indonesia khawatir, wah bahaya nih, karena nggak ada jalur koordinasi yang jelas. Nah, makanya kemudian akhirnya Presiden Soekarno menugaskan mantan Mayor KNIL, Jenderal Urip Sumoharjo, untuk menyusun konsep tentara reguler. Akhirnya tanggal 5 Oktober, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian tanggal 18 Desember 1945, pemerintah secara resmi mengangkat Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR. Nah, dalam perjalanannya TKR diubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia atau TRI, dan kemudian pada tanggal 3 Juli 1947 berubah namanya lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang atau disingkat dengan TNI. Sementara itu untuk pembentukan kepolisian itu diawali di tanggal 21 Agustus 1945 ketika Keibodan di sana itu secara resmi mendirikan kepolisian negara dengan pimpinan Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo. Nah, beliau menjadi kepala polisi negara yang pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 April 1946 itu dibentuk Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara dengan pemimpinnya adalah Suryadi Suryadharma. Nah, kemudian nanti di tahun 1948 untuk mengakhiri carut-marut perekrutan anggota TNI, waktu itu Muhammad Hatta melakukan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang di tubuh TNI, sehingga nanti TNI yang tadinya jumlahnya besar tetapi tidak berkualitas itu coba dirampingkan. Nah, itu dikenal dengan namanya program RERA. Nanti program RERA sendiri itu akan menuai kontroversi, yaitu nanti akan ada berbagai pemberontakan yang terkait rela, seperti contohnya adalah pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Ya namanya kebijakan nggak bisa, ibaratnya bisa semua orang setuju itu memang sulit. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.